Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizaldi Ahmad dari Departemen Survei dan Perencanaan Divisi Project Raja Sukses Propertindo. Pada kesempatan video pembelajaran kali ini saya akan membahas tentang adab dalam pekerjaan. Adab dalam konteks ini merujuk pada perilaku yang baik, sopan, dan bermartabat yang seharusnya kita tunjukkan dalam lingkungan kerja. Mempraktikkan adab dalam pekerjaan tidak hanya mencerminkan kebaikan pribadi diri kita, tetapi juga memperkuat hubungan baik antara sesama rekan kerja dan meningkatkan produktivitas. Yang pertama ada sikap menghormati. Salah satu aspek penting dari adab pekerjaan adalah sikap menghormati. Ketika kita bekerja dengan orang lain, penting bagi kita untuk menghargai mereka sebagai individu yang berharga dan memberikan penghormatan yang layak. Hal ini dapat dilakukan dengan cara mendengarkan dengan seksama saat orang lain berbicara, tidak memotong pembicaraannya, dan juga memberikan apresiasi dan ucapan terima kasih yang tulus atas kontribusi mereka dalam pekerjaan. Yang kedua, kerja tim yang baik. Pekerjaan sering melibatkan kerja tim dan adab yang baik menjadi sangat penting dalam lingkungan kerja yang kolaboratif. Implementasi adab dalam kerja tim berarti menghormati peran dan juga pendapat setiap anggota tim. Kita harus belajar untuk saling mendukung, saling memotivasi, dan menghargai kontribusi unik yang dibawa oleh setiap individu. Selain itu, berbagi tanggung jawab, menghormati tenggat, waktu, dan berkomunikasi secara terbuka dan jujur juga merupakan bagian dari adab yang baik dalam kerja tim. Yang ketiga adalah etika komunikasi. Etika komunikasi yang baik adalah unsur kunci dalam implementasi adab dalam pekerjaan. Ketika berkomunikasi dengan rekan kerja, kita harus berbicara dengan sopan dan juga penuh dengan rasa hormat, menghindari penggunaan bahasa kasar ataupun juga merendahkan. Selain itu, kita juga harus menghargai privasi dan juga batasan pribadi orang lain dalam ruang lingkup komunikasi kita. Penggunaan teknologi komunikasi seperti email dan juga pesan juga harus dilakukan dengan penuh pertimbangan dan juga penghormatan terhadap waktu dan juga kepentingan orang lain. Poin yang keempat, keseimbangan hidup dan kerja. Dalam implementasi adab dalam pekerjaan, penting untuk menjaga keseimbangan antara hidup dan juga kerja. Melakukan tugas-tugas pekerjaan dengan baik adalah penting, tetapi kita juga perlu memberikan waktu dan juga perhatian yang cukup untuk kehidupan pribadi, keluarga, dan juga kesehatan kita sendiri. Menghormati waktu dan kebutuhan pribadi rekan kerja kita juga merupakan bagian dari adab dalam bekerja. Kemudian ada poin yang kelima, tanggung jawab dan juga integritas. Adab dalam pekerjaan juga melibatkan tanggung jawab dan integritas. Kita harus bertanggung jawab terhadap tugas dan juga tanggung jawab kita di tempat kerja. Ini berarti menepati janji, bekerja dengan sungguh-sungguh, dan juga menghormati waktu dan sumber daya yang telah diberikan kepada kita. Integritas juga merupakan aspek penting dalam adab pekerjaan. Kita harus berpegang pada prinsip-prinsip etika dan moral yang benar, menjaga kejujuran, dan menghindari segala bentuk perilaku yang merugikan ataupun melanggar kepercayaan rekan kerja kita. Kemudian pada poin ke-6 ada kesabaran dan pengendalian diri. Kesabaran dan pengendalian diri juga penting dalam implementasi adab dalam pekerjaan. Dalam lingkungan kerja yang kadang-kadang menantang, kita harus mampu menghadapi situasi dengan tenang dan juga sabar, menghindari konflik, mengendalikan emosi negatif, dan juga menunjukkan kesabaran dalam menghadapi tantangan adalah bagian penting dari adab dalam pekerjaan. Dengan menjaga ketenangan dan juga mengontrol diri, kita dapat membangun hubungan yang baik dengan rekan kerja dan mempertahankan suasana kerja yang harmonis. Kemudian yang terakhir, pembelajaran dan juga peningkatan diri. Adab dalam pekerjaan juga mencakup semangat pembelajaran dan juga peningkatan diri. Kita harus memiliki kesediaan untuk terus belajar dan juga mengembangkan keterampilan dan pengetahuan kita. Ini melibatkan mengambil inisiatif untuk meningkatkan diri melalui pelatihan, kursus, ataupun juga membaca materi yang relevan dengan pekerjaan kita. Selain itu, kita juga harus membuka diri terhadap feedback dan juga saran konstruksi dari rekan kerja ataupun atasan dan menggunakan umpan
dan juga menggunakan feedback tersebut untuk tumbuh dan menjadi lebih baik dalam pekerjaan kita. Implementasi adab dalam pekerjaan adalah hal yang sangat penting dalam menciptakan lingkungan kerja yang sehat, harmonis, dan juga produktif. Dengan menghormati dan menghargai sesama rekan kerja, bekerja secara kolaboratif, menjaga komunikasi yang baik, menghormati waktu dan privasi orang lain, serta mengambil tanggung jawab dan juga menjaga integritas, kita dapat menciptakan tempat kerja yang positif dan juga membangun hubungan yang baik di antara sesama rekan kerja. Sekian untuk pembahasan minggu ini. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.